warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ma Adam dan Hisham. Teman-teman apa kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Nah ini ceritanya Ma Adam tuh lagi pengen makan ini ya teman-teman, bikinan cemilan di rumah. Kebetulan adik saya itu kan lagi masuk shift siang kerjanya. Jadi dia itu bilang pengen makan ita gitu teman-teman. Makanan khas daerah gitu ya teman-teman. Nah untuk ita ini sangat simpel buatnya ya teman-teman. Dan juga bahannya itu juga gak ribet, murah dan juga enak lah nanti insya Allah rasanya. Untuk berbikinannya cuman butuh waktu sekitar 20 menitan gitulah teman-teman. Untuk bahannya juga simple, gak yang mengeluarkan biaya banyak gitu. Pokoknya dengan biaya 30.000 ke bawah kita itu udah bisa buat. Nah ini tadi saya di warung beli pisang sama kelapa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah Bang Adam tuh suka sekali ya teman-teman sama buah pisang. Nah ini lanjut, adik saya lagi motong-motongin gula merah. Nah, jadi bahannya itu ya teman-teman untuk bikinan ita ini, makanan khas daerah, cuman kelapa, terus ada tepung beras, lanjut ini, apa namanya, gula merah atau gula aren, terus ditambah garam aja nanti, segitu aja teman-teman bahannya. Sebenarnya kalau kita itu mau lebih enak, tepung beras itu kita ganti dengan beras asli ya teman-teman. Jadi berasnya itu direndam 1 malaman, kemudian kita gilingkan gitu biar halus. Tapi karena ini kita ngejar waktu, di situ pengen langsung gercep gitu kan, cari bahan dan langsung buat. Jadi kita ambil yang simple aja, kita beli tepung beras yang udah jadi gitu, nggak usah digiling lagi. Nah untuk makanan khas daerah ini itu ada 2 versi ya teman-teman. Ada versi dari Simalungun dan ada juga versi dari Sipiro. Bedanya adalah kalau orang Simalungun buat ita itu nggak dikukus lagi ya teman-teman. Siap diuleni seperti ini, dimasukkan semua bahannya, itu langsung dimakan, bisa dimakan langsung, itu udah enak banget. Tapi kalau versi dari Sipiro atau Mandailing itu harus dikukus dulu teman-teman. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah karena kita kan kejar target nih, waktu kita nggak banyak kan karena si adik saya ini mau masuk kerja siang hari. Jadi kita itu langsung aja ya teman-teman, nggak usah pala dimasak atau dikukus, langsung dikonsumsi gitu. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau menurut saya sih enak banget teman-teman. Teman-teman kalau pengen bisa dicoba nanti di rumah ya. Oke, sambil lihatin saya berbuat seperti ini, bikin cemilan, saya mau sama-sama teman-teman di rumah. Hai teman-temanku, hai bunda-bunda, hai mami-mami. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sedang apa ketika menonton video saya? Apakah sudah selesai beraktivitas? Masak menu apa hari ini? Boleh komentar di bawah ya. Nah, kita harus tetap semangat ya bunda-bunda untuk menjalani aktivitas kita yang meskipun sebenarnya itu aja ya bunda-bunda, berulang tiap harinya kerjaan kita itu di rumah itu aja. Insya Allah kita tuh nggak bosan ya bun, karena niat kita itu adalah untuk beribadah gitu kepada Allah. Semoga Allah pun balas dengan pahala. Nah ini lanjut ya teman-teman. Setelah tadi kelapa dicampur dengan gula merah, lanjut nanti akan dimasukkan tepung berasnya ya teman-teman. Namun jangan lupa untuk diayak ya, disaring gitulah, biar itu memisah ya mana yang tepungnya agak keras gitu. Jadi dia teksturnya bisa disaring, yang halus-halus aja dimasukkan ya teman-teman. Nah ini kita ngerjainnya 3 orang ya teman-teman. Ada uak saya, adik saya, dan pastinya bagian saya adalah merekam gitu. When I leave you
Oh ya teman-teman, saya itu nggak bosan-bosan ya mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah tonton dan subscribe. Semoga Allah balas kebaikan kalian ya. Bagi yang belum tonton dan subscribe, ayo dong teman-teman, buruan ditonton dan di subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video selanjutnya. Insya Allah bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Nah lanjut ini teman-teman, sambil diaduk-aduk diuleni gitu ya. Dan ini pastinya udah cuci tangan dulu ya teman-teman. Jadi jangan takut bahwa ini tuh nggak steril. Oh ya teman-teman yang udah pernah cobain ita, makanan khas daerah ini, boleh komentar di bawah ya, gimana rasanya. Atau nanti teman-teman lihat teksturnya gimana, mungkin di daerah teman-teman ada juga yang seperti ini. Dengan menggunakan kelapa, gula merah, dan tepung beras, bisa diolah menjadi makanan. Kira-kira makanan apa namanya di daerah teman-teman? Boleh komentar juga ya di bawah. Nah ini lanjut ya teman-teman, karena adik saya itu kan tangannya lebih besar dan tenaganya lebih kuat, jadi dia itu bagian adon mengadon. Alhamdulillah ya teman-teman, saya tuh masih memiliki adik perempuan yang bisa saling tukar pikiran dan juga teman cerita gitu. Nah ini kita aduk-aduk sampai dia itu menyatu ya teman-teman. Nah sambil melihatin saya mengadon ini, adon-adon bahannya, saya tuh mau ucapin terima kasih ya teman-teman. Kemarin saya kan upload tentang anak saya yang hidungnya kemasukan busa kasur gitu, busa kursi maksudnya. Nah itu saya jadi semangat gitu ya teman-teman, banyak yang nyemangatin. Terus teman-teman beberapa juga bilang namanya anak usia segitu, memang tahap perkembangannya lagi seperti itu. Terima kasih ya teman-teman, saya tuh jadi nggak merasa sendiri gitu. Udah banyak yang nyemangati saya. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya niat saya itu kesampaian ya. Punya teman-teman online yang baik-baik. Dan insya Allah ya teman-teman, kita itu saling menyemangati terus, saling mengingatkan terus dalam kebaikan, dan insya Allah tetap menjaga semangat untuk kontennya lebih baik. Pokoknya saya tuh juga mohon dukungan dari teman-teman dan juga komentar yang positif ya teman-teman. Terutama dalam video-video saya, mana yang perlu diperbaiki, apakah dalam pengambilan suara ataupun edit mengedit, bagian mana ya teman-teman, boleh ya teman-teman komentari saya agar saya lebih baik lagi. Nah saya itu kan manusia biasa teman-teman, banyak salahnya, apalagi baru pemula kan. Bagi teman-teman yang udah senior, boleh ya sharing-sharing sama saya, berbagi tips gitu kan, biar gimana videonya lebih baik, terus voice over dan rekaman suara lebih baik gitu. Nah ini teman-teman untuk cetaknya sebenarnya pakai lumpang gitu ya teman-teman, pakai apa namanya alu gitu yang untuk numbuk dan ubi atau daun singkong. Tapi kita ambil amannya dan cepatnya kita pakai mangkok. Tapi nanti akhirnya itu payah ya dikeluarkan. Bisa sih akhirnya dikeluarkan, cuman bentuknya itu nggak cantik ya teman-teman. Tapi nggak usah lihat bentuknya ya, yang penting rasanya. Kita itu sering ketipu gitu ya teman-teman, dari tampilannya lihat gitu kan. Tampilannya nggak baik, bagus gitu, tapi belum tentu dalamnya itu nggak baik juga kan. Jadi jangan salfok ya teman-teman. Begitu juga ke hal-hal yang lain ya teman-teman. Jangan pernah menghakimi bahwa itu buruk kalau kita nggak tahu dalamnya. Sama seperti cemilan ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat lah gimana hasilnya nanti. Oh iya teman-teman, itak ini ada filosofinya gitu ya, filosofi Bataknya. Itak gurgur. Itak artinya itu adalah beras yang dihaluskan, sedangkan gurgur itu adalah rebusan atau mendidih. Nah jadi kalau yang cocok itu sebenarnya bahan menu utamanya ita itu beras aja ya teman-teman. Beras yang udah direndam 1 malaman kemudian dihaluskan. Nah biar sesuai dengan filosofinya ita gurgur. Teman-teman udah pernah belum cobain makanan ini? Boleh komentar di bawah ya. Ini tuh rasanya benar-benar mantul ya teman-teman, meskipun nggak dimasak, dan itu juga simpel pembuatannya. Oh ya teman-teman, saya pengen nanya sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman ada nggak requestan atau permintaan gitu supaya saya buatkan video apa? Boleh ya komentar di bawah.
Kalau emang saya bisa, saya akan buatkan video sesuai permintaan teman-teman. Namun kalau saya tidak bisa, saya mohon maaf. Teman-temanku semua yang di rumah, para emak-emak vlogger, masih semangat kan? Yo, insya Allah ya, dengan kita kencangkan usaha, terus doa kita juga kita kencengin, Allah itu akan kasihan sama kita, bahkan mempermudah urusan kita ya teman-teman. Nah ini tuh nanti bukanya susah gitu ya teman-teman, karena dia tuh nggak seharusnya di tempat ini dibuat gitu kan, nggak sesuai dengan aturannya lah. Tapi bagaimanapun juga karena berusaha pasti nggak ada yang sia-sia ya teman-teman, nggak ada hasil itu tidak mengkhianati usaha ya teman-teman. Jadi kalau usaha kita kenceng, usaha kita keras, maka hasilnya pun akan sesuai usaha kita. Nah ini dia teman-teman penampakannya. Yang di mangkok itu kurang cantik ya teman-teman, karena gak rata gitu. Nah lanjut, setelah berbuat cemilan, makanan gitu, saya nemani anak-anak ya teman-teman main di halaman rumah, di teras gitu. Nah ini ada Hisham, dia tuh lagi aktif-aktifnya banget, sering naik kereta gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh takut kalau kejadian lagi dia ketimpa kereta, jadi saya awasi aja. Kebetulan pekerjaan sudah selesai ya teman-teman. Nah enaknya di rumah orang tua gitu ya teman-teman, kita itu serba nggak riwah gitu kan. Kita mau kerja atau beresin apapun, itu anak-anak boleh dijagain atau bergantian gitu. Dan di sini pun saya udah lama ya teman-teman nggak buat video cuci mencuci, setrika menyetrika gitu kan, karena di sini saya tuh cucinya pakai tangan aja. Setelah mandi gitu kan, nggak nunggu sampai 2 hari, saya tuh langsung cuci kain manual pakai tangan. Kemudian untuk gosok setrikanya saya nggak setrika ya teman-teman, karena kan cuma baju di rumahan aja. Nah ini lanjut, saya kedatangan paket teman-teman. Ini tuh casing udah lama juga ya saya pesan, dan dia itu adanya cuma di luar negeri gitu teman-teman. Tapi saya tuh sedikit kecewa ya teman-teman, karena nggak sesuai dengan keinginan saya. Saya tuh udah lama nunggu, terus saya udah juga pilih motifnya itu sesuai keinginan saya, namun ternyata itu nggak cocok sama HP saya teman-teman. HP saya tuh lebih besar daripada casingnya. Sayang sekali ya teman-teman, udah nunggu lama, ternyata nggak cocok dengan harapan. Ya begitulah ya teman-teman, kita itu nggak boleh kecewa terlalu dalam, karena apa yang kita harapkan nggak sesuai yang kita inginkan. Ya udah deh, jadi casingnya itu di rumah aja jadinya ya teman-teman, jadi pajangan atau mainan anak-anak. Nah ini Pak Su itu salah ya teman-teman, seharusnya kan dipasangnya lurus tuh, tapi dia nyebutnya mereng. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya bagi yang udah ikutin video saya sampai akhir. Semoga Allah selalu balas kebaikan kalian. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.